Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan membahas tentang kebangkrutan. Apa sih arti kebangkrutan itu? Siapa aja sih orang-orang yang termasuk dalam bangkrut? Mungkin banyak dari kita akan menjawab bangkrut itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kerugian dalam bisnisnya. Atau juga bangkrut itu adalah orang yang tidak mampu membayar hutangnya sehingga perusahaannya disita dan tidak dapat berjalan lagi. Tidak ada yang salah sih dengan pengertian tersebut, tapi di sini gue akan menjelaskan bangkrut yang sangat besar, yang bangkrut hakiki lah istilahnya, dibandingkan dengan pengertian bangkrut yang di atas. Di sini gue akan menjelaskannya menurut pandangan Islam. Jadi bangkrut yang sebenarnya dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis Muslim nomor 2581, di mana ketika itu Rasulullah sedang duduk bersantai dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau menyampaikan satu pertanyaan singkat pada mereka, yaitu, tahukah kalian siapakah orang yang mengalami kebangkrutan yang berat di antara kalian? Kemudian para sahabat menjawab, mereka adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apapun, atau mengalami kerugian yang terus-menerus dalam sebuah usahanya. Nabi selanjutnya meluruskan pendapat mereka, bahwa bangkrut yang disebutkan oleh para sahabat tersebut tergolong bangkrut yang biasa saja, bukan bangkrut besar yang dimaksud oleh Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan, orang yang menderita bangkrut berat dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian atau di hari akhirat dengan membanggakan dan membawa amal ibadah yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakat, sedekah, amal, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian datang pula sekelompok orang mendatanginya yang dulu pernah ia caci, yang dulu pernah ia berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan oleh dia, orang yang pernah ditumpahkan darahnya, orang yang pernah difitnah, dizolimi. Semua mereka itu dianiaya oleh orang tersebut. Kemudian sekelompok orang yang menuntutnya itu mendapat pahala dari orang zolim tersebut, sehingga habislah amal kebaikannya. Jadi yang tersisa hanyalah dosanya saja. Akan tetapi tidak sampai di situ saja. Beberapa kelompok pun berdatangan, terus datang mendatanginya menuntut hak mereka dulu karena pernah dizolimi ketika masih di dunia. Apa daya, pahalanya sudah habis sehingga tersisa dosa, sehingga mau tidak mau dosa orang yang dizolimi dahulu akhirnya diambil oleh dia, orang yang zolim tersebut, sehingga bangkrutlah orang tersebut yang hanya adalah tumpukan-tumpukan dosa dari apa yang dilakukan dulu ketika di dunia. Kemudian dia dicampakkan dan dilempar ke dalam api neraka. Dari hadis Nabi SAW tersebut, kita diperingatkan sebagai manusia untuk terus melakukan koreksi, untuk terus melakukan muhasabah diri. Jangan selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi kesalahan kita, dosa kita tidak bisa kita lihat. Kita sebagai manusia sering membanggakan banyaknya amal ibadah kita, tanpa sadar kita juga melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan. Bisa saja terdapat omongan kita yang menyakiti perasaan orang. Kita kan gak tahu isi hatinya bro, isi pikiran orang lain seperti apa. Jadinya urus saja urusan kita sendiri dan ambil apa yang hanya menjadi hak kita saja. Cari aman aja bro, karena kita seperti yang gue bilang tadi, kita nggak tahu isi hati dan pikiran orang lain. Mungkin kita menganggapnya bercanda, tapi orang tersebut tidak begitu dan malah menyakiti dia, dan itu akan membawa malapetaka kita besok di akhirat. Mungkin sekian dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.